Dan di mana itu letaknya biar pada tahu juga. Kalau Citayam border itu kan pakai bahasa Inggris ya, artinya perbatasan nih. Kalau Citayam kan sebenarnya emang perbatasan Kabupaten Bogor sama Kota Depok. Betul. Domisili dekat stasiun ya. Dekat stasiun Citayam domisilinya. Citayam. Wah, itu jadi lu bikin nama Citayam Bogor. Tadinya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Jack. Mana ya? Ya, kali ini kembali lagi di channel YouTube Infocom Jakmania Korwil Kabupaten Bogor. Kali ini gue bareng Bang Bonbon. Ya, kenalin dulu. Bon, nama asli lu, nama panggilan lu dah, semua tempat tinggal lu, Bon. Oke, nama asli Julpami. Cuma anak-anak biasa manggil Bonbon. Kenapa terpanggil Bonbon? Ada es Bonbon apa gimana? Bonbon mungkin dari dulu temen SMA sih manggil karena bontot. Jadi manggil Bonbon. Nah, panggil Bonbon. Ini Bon, gue mau nanya-nanya Bon. Lu kan domisili di Citayam nih. Di Citayam. Berdirinya Citayam Border itu gimana sih Bon? Asalnya gitu. Asalnya sebenarnya dulu di Citayam itu masih apa ya, sebelum adanya organisasi bener-bener kayak organisasi itu banyak cuma beda-beda, jadi dia jalannya masing-masing gitu ya. Masing-masing banyak tuh ya kan, beberapa titik. Cuma waktu itu coba mikir aja coba gimana sih Citayam disatuin dari titik-titik itu seperti apa, ya udah. Terus nggak lama ada temen nih ngontek, Bon si ini juga pengen nih digabungin kayak gini-gini. Oh ya udah bagus, justru jadi ketemu kan di situ. Ya udah akhirnya ketemu, briefing, bentuk dari namanya kayak gitu-gitu. Nggak lama ya udah jalan terus. Nah, gitu aja. Nama Citayam Border ini singkatan dari apa sih sebenarnya? Dan di mana itu letaknya biar pada tahu juga. Kalau Citayam border itu kan pakai bahasa Inggris ya, artinya perbatasan nih. Kalau Citayam kan sebenarnya emang perbatasan Kabupaten Bogor sama Kota Depok. Betul. Domisili dekat stasiun ya. Dekat stasiun Citayam domisilinya. Citayam. Wah, itu jadi lu bikin nama Citayam Bogor. Tadinya kan satu ya Citayam itu ya di situ ya. Jadi sekarang ada Meat Boy di Citayam gitu ya. Jadi ya di sana lagi ada Susukan dan lain-lainnya gitu ya. Karena banyak itu wilayah masing-masingnya. Nah, gue mau tanya sekarang KTA aktif berapa sih Bon di sana Bon? KTA aktif kalau hitungan di Citayam border itu, jadi yang awalnya kan peresmian itu yang terdata ada 100. Terus masuk lagi ada subunit. Punya subunit Punya subunit juga. Ada beberapa ditanya nge-share data juga kan, subunit anggota masing-masing berapa, ada yang 30, ada yang 20. Kalau ditotalin ya nyampe 200 lebih. Mantap nih Citayam Border. Nah, lu sendiri punya subunit berapa tuh, ngomong-ngomong soal subunit? Subunit gue sebutin biar kalian nonton biar pada nama gue disebut nih gitu. Yang lu ingat aja. Subunit ada 4 sih. Ada 4, yang 2 udah resmi, cuma yang 2 lagi belum sini. Yang 1 lagi mau TW resmi. Wah, harus memenuhi syarat lah gitu kan. Iya. Gitu. Nah, udah nih anggota lu banyak. Lu kan di Citayam, gua aja dulu kan emang dulu kan di Citayam gitu ya, nonton Persija. Emang Citayam dibilang The Jackmania banyak banget, dibilang itu kacau dah kalau dibilang benar-benar. Cuman banyak ikut kemana-mana dengan adanya border. Ada yang ikut keluar, ada yang ikut kemana gitu kan, itu masing-masing pilihan juga gitu. Nah, respon warga sendiri di sana gimana sih Bon? Lu Bon gitu Bon, soalnya The Jack dibilangnya Citayam itu udah. Kalau di Citayam sih warganya asik juga, karena kita asik juga sih. Selalu ngingetin ke anak-anak kita di jalan usahakan sopan aja, santun, biar jadi warga juga enak gitu ngeliat kita. Justru malah nanti dia pengen nyobain nonton Persija kayak apa ya kan. Soalnya jadi banyak bapak mama yang gue liatin, pada nonton nih atau gue tidak Citayam, seru juga gitu kan gitu. Responnya itu ya positif ya. Lu pernah melakukan hal-hal yang positif juga tuh Bon? Apa Bon, ceritain Bon? Palingan kalau kayak peringatan Anif, kita buat santunan. Terus di bulan-bulan puasa kita bagi-bagi takjil santunan juga. Seringnya kayak gitu sih. Kalau ada bencana itu juga donasi gitu. Donasi pernah buat yang waktu tsunami yang di situ. Nah, lu Citayam Border ini udah berapa tahun nih Bon?
2 tahun nih men. 2 tahun nama ini ya, karena sebelumnya kan namanya Citayam tuh gitu kan, akhirnya potong roti karena mungkin pengen sama-sama yuk kita besarin dah sama-sama di sana akhirnya ngejalanin udah jalan 2 tahun ya sama ini ya. Nah, lu tadi kan udah melakukan hal positif. Lu punya kagak sih berbagi pengalaman deh tentang cara lu ngerangkul anak-anak yang di sana itu biar masuk ke border ini tetap ngikut lu, gimana sih caranya? Ngeyakinin ke anak-anak gitu. Cara kampanyenya lah lebih gitu. Kalau kampanye kagak terlalu ini sih Will. Palingan cuma sedikit ngarahin doang. Lu berorganisasi harus kayak gimana, harus seperti apa, kayak gitu aja sih. Misalkan lu organisasi jangan cuma sekedar apa ya, lu di situ pengen apa yang lu pengen doang, tapi lu harus buat kegiatan hal yang positif lainnya. Lu harus tetap konsisten, komitmen di organisasi, jangan cuma sekedar ini cuma hal lainnya lu nggak aktif, kayak gitu aja. Biar sering sowan ke teman-teman yang lain, biar saling kenal kayak gitu. Oh ya nih Bon, gue mau cerita dan nanya lagi nih, pengen cerita lu lah intinya. Lu sebenarnya udah berapa kali away sih nonton Persija? Udah lama atau belum? Kalau away, hitung away cuma nggak kehitung ini. Udah banyak ya. Ya cuma ke stadion itu lagi, cuma ya away lah. Ada lah berapa nonton Persija, nggak hanya di stadion aja tapi di luar juga lu suka nonton gitu kan, ada anak Solo ke mana kita bareng-bareng tuh ya. Lahir kemana? Sleman. Ya. Ke Malang itu terakhir. Ya makanya banyak lah ini kegiatan yang lu anak-anak suka pada rame awai-awai juga gitu. Nah, gua mau tanya nih, kan lu tadi lu bilang punya anggota juga udah hampir 200-an. Hampir 200-an gitu. Nah, cara lu ngerangkul anak-anak kan tadi lu bilang gimana caranya, kalau lu mau ya lu harus melakukan hal yang positif atau gimana lah, itu tadi kan udah lu bilang itu ya. Nah, sekarang pertanyaan gua lagi ini, rute lu itu dari mana kemana sih Wan gitu biar anak tahu Wan? Rute Citayam Border itu lewat stasiun Citayam, Pabuaran, Gang Noble. Oh, berarti ikut konvoy juga gitu kan ya? Selalu konvoyin. Soalnya banyak juga jalur sana kan ada beberapa sub juga, Midboy gitu kan, ada Pabuaran, Susukan gitu. Lu kadang-kadang ada grup koordinasi kagak sih sama mereka orang itu? Ada ya. Namanya jadi grup biar enaknya, biar apa? Komunikasi jalan gandeng bareng dari sana juga datang ke sininya. Saya itu yang kayak gitu mantap tuh. Nah, lo tadi udah cerita buat rute tuh bareng-bareng atau gimana gitu kan buat ini. Pernah gak Bon lu mengalami hal-hal yang kira-kira aduh pahit lah ibaratnya saat dukung Persija itu Bon gitu kan? Ada ya, lagi away sih. Iya cerita kan aja. Nah makanya tadi udah gue tanya away kan gitu. Ngepas terus. Away ke Sleman ya, yang 10 bis. Jumpalik di kilometer 202. Itu bis lo? Iya. Wah, ada orangnya. Terus kita kulik. Nah gimana Bon, ceritain lagi Bon, gue salah agak ini juga gitu. Kejadian kan emang agak pagi juga kan, emang pagi-pagi bener-bener pagi dah, lagi ngantuk-ngantuknya, anak-anak lagi pada tidur. Sebenarnya sebelum kejadian sejam atau sejam setengahnya tuh sempat agak ngerasa kayak mau tidur kok mobil oleng ya. Ini apa emang ada tanggulan atau jalanan rusak atau emang supirnya kenapa ya kan? Cuma ya udah cuek dia. Tidur tau ngerasa udah nyerosot aja. Itu emang kejadiannya aslinya seperti apa sih, emang supir tuh ngantuk ganti itu? Soalnya gue dapat berita kan ada yang beda-beda takutnya gitu. Katanya ganti sopir tuh gimana itu? Kalau ganti sopir, kita nggak ngeliat juga sih kalau dia ganti sopir. Itu kejadian kalau nggak salah sejam kejadian itu sempat ngeres dulu sebentar, terus jalan lagi, langsung kayak agak oleng gitu. Cuma mungkin ada jalanan rusak, oleng atau ngindarin apa, ya udah tidur lagi kan. Emang bener-bener lagi ngantuk-ngantuknya juga anak-anak. Tidur ngasain kok langsung ngerosot, pikiran mah wah di jurang. Terbalik, lu ngerasain di dalam bis itu lu ngerasain emang bis langsung. Kalau bis sih nggak langsung nggak ngerasain terbalik, cuma ngerasainnya jatuh nyerosot gitu, kayak nyerosot kayak masuk ke jurang gitu. Ngerasainnya sih kayak gitu, pengen nyoba melek cuma mata kagak bisa melek gitu. Udah nyerosot jurang. Lu pikiran wah ke jurang. Lu posisi naik di depan apa di belakang tengah? Di deket pintu belakang. Berarti lu ngadain karena lu posisi agak jauh di bawah sopir gitu ya. Jadi lu rasain tuh wah ke jurang nih gitu lu. Ke jurang, rasanya ke jurang, wah ke jurang set pas mentok.
pikiran mentok di pohon nih ya. Pikiran mentok di pohon gede Karena udah nih. berhenti gitu kali ya. Terus Sempet teriakin ke anak-anak, jangan panik, tenang aja, semuanya keluar. Akhirnya anak-anak ngejebol kaca belakang sama kaca depan, itu dijebol sama lu pada. agak retak dikit, Oh. langsung Jebolin. dijebolin lagi, Biar bisa keluar lagi, gitu biar ya? pada bisa keluar anak-anak. Jangan panik kan, takutnya biasanya kejadian mobil Jeep balik, biasanya kan ada kebakaran atau kayak gimana. Itu aja sih ngingetin, udah jangan panik, slow, semuanya pasti keluar. Udah pecahin kaca depan sama belakang, kaca depan pecah, keluar pelan-pelan, barang cekin lagi barang yang ada di dalam ya. kan, keluarin. Udah semuanya keluarin. Ya alhamdulillah sih keluar semuanya Tapi aman. ada korban berat kagak sih Bon pas saat itu kan? Korban berat alhamdulillah kagak ada sih, Wil. Cuman anak shock aja ya, gue lihat Cuma di videonya shock. pada tentang Nah itu dia, Wil, terapi anak-anak buat apa ya, buat kesananya nonton ngajak OE lagi tuh kayaknya agak susah juga ya kan. ada trauma ya lah gitu. Ada trauma juga anak-anak di bis. Ah. Jangankan buat OE, yang di Jakarta aja kita main tuh anak-anak kayak kalau mau naik bis pikiran juga kalau pas baru-baru itunya Ya, tuh baru-baru kepikiran. tapi sekarang udah biasa lagi ya. Alhamdulillah sekarang udah biasa lagi. Nah, ya namanya setiap orang pasti punya rasa inilah apa, shock down pasti ngalamin itu. Nah, yang jadi pertanyaan gue, lu kan bis jatuh tuh udah kayak terbalik. Nah, lu kan mecahin kaca gitu kan. Nah, anak-anak itu keluar emang dari kaca semua pada. Dari kaca semua. Karena pintu udah ketutup gitu. Pintu udah dibalik, tutup udah. Total berapa orang sih? Ada 60 orang. 60 orang. 60 orangan ya? Itu keluar dari kaca termasuk sama lu. Iya. Soalnya ada yang luka-luka. Itu sampai alat bas juga kan, alat bas di dalam juga yang 28 inci dia keluarin lewat kaca juga. Mulut kaca juga semua karena buah-buah aja mana anak daripada nggak bisa keluar. Itu gila pengalaman, bener-bener gue dapat kabar, ya aduh kata gue ternyata lu ada di TKP gitu. Jadi posisi emang udah terbalik. Nah untung juga nggak kebakaran Bon ya kalau Alhamdulillah ukurannya nggak kebakaran. Ya kan? Gue liatin video udah anak-anak, tapi kita lanjut lagi kan. Alhamdulillah lanjut lagi anak-anak. Ada pada cengeng gue bilang asli. Wah itu Tanggung masanya udah iya, setengah jalan lah. jalan gitu, masa balik lagi berarti gitu kan. Ya emang anak-anak gue bilang udah kita ngalamin yang seru-serunya ada, yang tegangnya ada gitu. Nah di setelah ini momen itu ada kagak sih Bon pengalaman lucu lu Bon saat dukung Persija, misalnya lucu nih kayak gimana anak-anak entah gimana gitu yang buat lu berkesan gitu sama anak-anak gitu. Lucu berkesannya sama anak-anak apa ya? Ada yang lucu gitu, lu udah bagiin tiket ternyata lu nggak bagiin tiket atau gimana atau Kalau itu sering ya. atau lu nggak bisa masuk. Sering kalau nggak kebagian tiket sering. Ingatnya udah buat ke anggota aja nih, anggota Gimana dulu tambahin ceritain, anggota. ceritain. Biasanya kalau di match-match besar gitu. Biasanya yang kayak gitu. Sampai salah perhitungan sih itu, salah perhitungan. Soalnya banyak neror gue mulu nih gitu, makanya gue kupas ya tahu buat pelajaran nih gitu kan. Ya kan, Gimana ceritainnya? ya kan anak-anak udah pada ngelis. Itu ya emang cukup banyak juga. Udah ngelis store segini kan ke Korwil, pesen tiket segini. Nggak lama datang lagi anak-anak, nih bayar nanti. Tiket udah keambil segini lagi ya kan. Tanya lagi udah habis. Gua kagak kebagian gimana ya, cuma anak-anak pengen kagak nonton, anak-anak ntar ngebawanya gimana, ngomong ke Korwil ngirim disemprot. itu dia soalnya minta mulu. Tak nambah mulu. Enggak sih, itu Pak, emang ada aja pengalaman yang dibilang ya kayak gitu nonton bola. Emang kadang-kadang jadi ketua itu enggak semudah yang anak-anak pikirin Bon ya. Kita mikirin anak-anak terus, tapi dengan anak-anak semangat kita semangat juga gitu Bon. Nah lu sendiri kan jadi ketua nih Bon nih, lu merasa gimana sih Bon kalau jadi ketua? Ternyata begini jadi ketua, lu merasa ada yang semacam aduh gue bawa anak di Bogor nih ada ribet nih gitu kan, apa gimana, atau lu senang happy atau gimana Bon ngejalaninnya ini Bon dengan kesibukan lu gitu? Seneng-senengnya sih kalau ngejalanin ya, kalau buat ngebeban mah nggak kebeban-beban banget lah. Alhamdulillah juga karena anak-anak ya udah pada dewasa juga, jadi ngerti juga kalau buat diatur kesininya, buat ini kesininya. Alhamdulillah enak gitu, anak-anak dari anak-anaknya juga enak buat diatur. Ada strukturnya juga ya lu ya? Strukturnya ada masing-masing, makanya ada subunit. Jadi enaknya gitu aja sih, kalau ada subunit kita ketuanya yang ini, nanti anggotanya ketuanya lagi yang share ke anggotanya. Kalau lagi lu sibuk ada yang backup, ada yang backup kemari gitu. Nah cara lu buat ngelis anak-anak sebelum match, lu kan anggota lumayan banyak juga nih ya. Tapi saat lu caranya gimana sih Bon biar anak tahu Bon cara buat ngelis tiketnya Bon? Kalau ngelis kita kan yang di anggota yang udah terdata langsung sama di subunit kan beda.
Biasanya anak-anak nulis dulu nih nama anak-anak, terus di bawahnya lagi subunit, langsung totalnya nanti ada di totalnya lagi kayak gitu. Oh, lu bikin nama draft anak-anak dulu, baru di bawahnya nama subunit. Lu kasih batas waktunya kayak gimana, Bun? Gua Harus lunas atau DP atau gimana gitu? Biasain kalau habis ngelis itu langsung DP kalau bisa ya kan. Soalnya kan kita kan ngambil tiket juga harus bayar, enggak nunggu di hari H kita bayar, enggak kayak gitu. H-2 kita udah harus lunas. Oh, jadi lu ngatur anak-anak, yang penting sebelumnya lu udah harus info dan bayar sekian buat nanti nonton, jadi yang enggak ada dadakan. Jadi di hari H-nya tuh kalau udah waktunya udah nonton, kita nikmatin dari perjalanan sampai stadion, udah nikmatin pertandingan. Walaupun tiket punya kekurangan. Ada aja gitu buat cerita-cerita. Nah, kalau buat cerita itu kan udah nih, lu tadi udah cerita buat anak-anak. Nah, gue mau tanya lagi nih, Bon. Lu sendiri kan punya wakil, punya bendahara dan lain-lain gitu. Nah, itu emang murni dari dia menjabat jadi ketua sub, jadi wakil lu, atau subunitnya jadi di pengurusan lu atau enggak? So kalau gua kan gini ya, nih gue cerita sedikit ya. Misalnya gue punya wakil gitu. Wakil itu bukan dari ketua sub gitu kan. Dia harus dari yang tadi ya ketua, dia harus enggak jadi ketua baru gua rangkul. Nah, kalau lu sendiri wakil atau pengurusan lu itu dia ketuanya atau gimana? Kan beda-beda. Bukan sih, Wil. Bukan. Biasa kalau anak-anak kayak ada subunit nih, anak-anak ngabarin, Bun, nih ada subunit mau jadi subunit, mau mengajukan lah gitu ya, ya. mengajukan gitu ya. Ya udah, ketemu aja dulu, ngobrol dulu keseriusannya dia di mana, bener apa enggaknya. Takutnya nanti kita main ini aja, dianya nggak serius ya kan. Berarti lo memilih-milih juga diajukan, lalu memilih-milih buat anak-anak di sana gitu. Oh, emang berbagai macam ini beda-beda sih, Bon, cara kulturnya anak-anak nonton kayak gimana. Nah, lu kan tadi udah cerita hambatan dan lain-lain, udahlah, maksudnya punya momen yang nggak bisa lu lupain gitu. Nah, harapan lu sendiri buat anak-anak Citayam Border ini apa sih, Bon? Cerita aja, Bon, biar anak kan pada nonton juga nih, biar enak. Apa ya Biar harapannya? nambah semangat lagi lah gitu. Harapannya tetap komitmen sampai mungkin batas usia yang panjang lah, kagak cuma bertahan beberapa tahun. Soalnya beberapa tahun ya. Pengennya kayak gitu ya, komitmen terus sampai Kompak panjang gitu usianya ya. Kompak, makin nonton Persijanya sering-sering away terus dah. Walaupun di away pernah kejadian di Bisu gitu kan. Traumanya cuma beberapa kali, tapi sekarang udah biasa lagi. Nah, harapan lu buat Jakmania Kabupaten Bogor ini dengan berbanyaknya sub, harapan lu apa dan kesan yang lu dapat apa sih, Bon, gitu, Bon? Pesannya semoga makin kompak ya anak-anak di jalur. Amin. Biar benar-benar ya bukan ingin menguasai, cuma emang tetap ya kita harus oren di Kabupaten Bogor, tetap loyal dukung Persijanya. Kalau kesannya ya udah banyak tuh kesannya juga, meskipun 2 tahun juga. 2 tahun juga lu jadi ketua, bisa kenal sama sub-sub lain gitu ya. Hampir semuanya kenal. Soalnya lu rajin ngalong nih. Ibarat anak STM tuh member of ngalong nih, Bang, salah satu yang sering ngalong ke wilayah lain-lain gitu dapatnya. Nah, harapan lu sendiri buat Persija ini gimana sih, Bon, gitu? Harapan buat Persija ya benar-benar pemainnya total dengan hati, berprestasi yang jelas, biar kita ngedukung juga, tetap semangat terus ngedukungnya. Kalau ngedukung timnya prestasi kan wah udah tonton. Iya, bukan kita nggak mau nonton di saat kalah, tapi kalau bisa menang kenapa enggak kan gitu, Bon ya. Apalagi di Covid gini bola udah nggak main-main, Bon ya. Itu dia. Yang lu rasain gimana itu, Bon? Hampa hidup ya, bener. Banyak beberapa ketua sih, Pak. Hampa aku rasa hidup hampa gitu kan. Dia bilang, wah kita benar unek-unek ya udah, aduh, dia bilang buat, tapi berdoalah semoga lancar di semoga tahun cepat beres Covid-nya kan. Kita tidak menyalahkan virus, tapi memang virus sudah ada dan sejak lama ya, walaupun namanya apa-apa ya kita harus ikuti aturan pemerintah, karena kita hidup di pemerintah yang punya aturan gitu. Kalau kita nggak punya aturan, kita nontonnya maksain, cuman kita bawa orang banyak gitu. Ya, Bon, gitu aja, Bon. Thanks buat udah nyempetin datang buat berbagi cerita keseruan di sini. Dan singkat cerita juga, ternyata Bon salah satu yang pernah kejadian di rombongan bis awal yang terbalik itu, teman-teman. Jadinya ada narsumbernya yang benar-benar. Jadi gua nggak sekedar cerita, nggak sekedar apa, ternyata bener apa yang gue ceritakan ternyata
dialami sama bon-bon ini gitu. Ya teman-teman tetap pantengin terus channel YouTube Infocom Jakmania Korwil Kabupaten Bogor, karena gua akan ngeliput keseruan dengan berbagai ketua subkorwil, dengan nanti pendiri-pendiri subkorwil nanti gua akan hadirkan juga, mungkin dengan berbagai, bukan hanya ketua aja, nanti gua akan rekrut yang kira-kiranya bisa berbagi cerita di Bogor ini yang notabene memperjuangkan Bogor biar bisa besar sekarang ini gitu. Ya kurang lebihnya gue mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Jack Mania.